Halo semuanya, Apakah kalian pernah mendengar tentang penyakit menular seksual? kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Yuk kita simak videonya. Infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual seperti kencing nanah, raja singa, kutil kelamin, mempunyai risiko yang besar untuk bisa menyebabkan HIV, kanker mulut rahim, kemandulan, bahkan kematian. Gonorrea merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae, yaitu bakteri yang menyerang saluran reproduksi. Penyakit biasanya menyerang saluran kencing, anus, tenggorokan, bahkan mata. Penyebab utama gonorrea adalah bakteri. Bakteri ini menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, melalui vagina atau anal dengan orang yang terinfeksi penularan. Ini juga dapat menularkan ke bayi yang akan dilahirkan, dapat menyebabkan infeksi mata berat pada mata bayi yang akan berlahir. Sifilis atau yang sering dikenal sebagai raja singa adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang ditularkan oleh seseorang melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Penyebab dari adanya penyakit sifilis adalah karena adanya bakteri Treponema pallidum yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan melalui luka yang ada di vagina, penis, anus, mulut, atau bahkan bibir. Lalu, bagaimana cara penularan sifilis? Sifilis ini bisa menular lewat hubungan seksual tanpa pengaman, lewat kulit yang terluka, bahkan dari ibu ke bayi saat hamil. Kalau tidak segera diobati, sifilis ini bisa menyebar ke organ lain dan membuat komplikasi yang serius. Tapi kabar baiknya, sifilis ini bisa sembuh dengan pengobatan antibiotik, misalnya dengan suntikan penisilin. HIV adalah kondisi di mana seseorang terinfeksi virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya CD4. Akibatnya, tubuh sulit melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, bisa berkembang menjadi AIDS, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap penyakit. Penyakit HIV dapat menular dengan cara yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, perawatan suntik yang sudah dikontaminasi oleh orang yang sudah terkena HIV, penyakit menular seksual, perawatan tato dan body piercing, serta penularan dari ibu ke bayinya saat proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. HIV yang tidak dapat menular adalah 1. Bersentuhan atau berjabat tangan, 2. Berpelukan atau berciuman, 3. Batuk atau flu, 4. Menggunakan kolam renang atau dudukan toilet yang sama, 5. Berbagi peralatan makan atau makanan yang sama, 6. Tertular dari hewan, nyamuk, atau serangga lainnya. Selanjutnya ada virus HPV. HPV atau Human Papilloma Virus adalah virus yang menginfeksi kulit serta selaput lendir. Virus ini disebabkan oleh kekebalan tubuh melemah, tidak divaksin, serta hubungan seks tanpa pengaman. Selanjutnya ada cara penularannya. Cara penularannya yaitu Cara penularannya itu dapat terjadi ketika kontak langsung saat melakukan hubungan seksual dan ketika menyentuh kutil orang yang terinfeksi dan juga dapat ditularkan dari ibu ke anaknya. Adapun pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi HIV, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan juga menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual. Terakhir adalah herpes genitalis. Herpes genitalis adalah penyakit menular seksual yang biasa terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini biasa ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. Penyebabnya yaitu infeksi virus herpes simplex atau HSV. Penularannya bisa terjadi melalui kontak langsung dengan luka, ludah, atau cairan kelamin.
terutama saat hubungan seksual melalui vagina, oral, ataupun anal. Penyakit ini biasanya muncul tanpa gejala. Namun, jika muncul, biasanya ditandai dengan lepuhan berisi cairan yang kemerahan, hingga terasa nyeri, dan pecah, hingga membentuk koreng di sekitar kelamin. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat herpes kelamin. 1. Gangguan pada kantung kemih. 2. Infeksi pada bayi baru lahir. 3. Bronkitis. 4. Meningitis. Pengobatan pada herpes kelamin bertujuan untuk mempercepat kesembuhan dan mengurangi keparahan dari herpes kelamin. Perlu diketahui, belum ada obat yang bisa mengobati herpes kelamin ini. Pencegahan herpes kelamin bisa dicegah menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan jujur kepada pasangan bila mempunyai suatu penyakit kelamin. Hindari IMS dengan melakukan ABCD. A. Abstinensia atau hindari seks bebas. B. Bersikap setia dengan pasangan. C. Cegah penularan IMS pada pasangan dengan menggunakan kondom. Dan D. Deteksi dini serta hindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Apabila ada gejala IMS, jangan malu dan berdiam diri. Jangan melakukan pengobatan sendiri. Segera periksakan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat agar mendapatkan pengobatan yang tepat dan benar. Ayo hidup sehat dengan menjaga kesehatan reproduksi Anda. Anda sehat, keluarga bahagia.